Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan bersemangat. Saat pandemi COVID-19 seperti ini, kalian harus lebih baik dalam menjaga kesehatan. Jangan lupa patuhi anjuran pemerintah dan selalu menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi, yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Tapi sebelum kita ke materi, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Suroso SPD, mengajar mata pelajaran IPS terpadu di SMP Negeri 1 Kandang Serang. Oke anak-anakku, langsung saja ke materi. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Oke anakku, Pak Guru akan menyajikan 4 gambar. Coba kalian nanti amati, kemudian kalian ambil kesimpulan. Dari 4 gambar itu nanti akan menghasilkan kesimpulan pengertian dari ruang. Oke, gambar yang pertama adalah ada pegunungan dengan panorama yang sangat indah. Kemudian gambar yang kedua adalah ada pemukiman padat di perkotaan. Yang ketiga adalah ada jalan tol. Kemudian yang keempat adalah ada aktivitas orang di dalam ruangan sedang berbelanja. Oke anak-anak, coba kalian amati dari 4 gambar ini, kemudian kalian simpulkan apa sih kira-kira dari pengertian ruang itu. Oke, langsung dari 4 gambar tadi bisa diambil kesimpulan bahwa ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Gampang anak-anak, dari 4 gambar itu kalian bisa menyimpulkan pengertian ruang. Oke, untuk lebih jelasnya ini Pak Guru ingin menyampaikan secara keseluruhan. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya di sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, laut, sungai, dan danau. Dan di bawah permukaan bumi, air tanah sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara wilayah dan wilayah lain. Oke, langsung aja. Kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi ruangan. Jadi perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antara satu ruang dan lainnya, karena setiap ruangan membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan. Ya, perhatikan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi ruangan. Yang pertama adalah saling melengkapi atau komplementari atau regional komplementari. Ya. Oke. Contohnya nih, di wilayah A adalah penghasil sayuran, di wilayah B adalah penghasil ikan. Nah, dari 2 wilayah ini, misalnya wilayah A dan B itu kan tidak sama. Wilayah A membutuhkan ikan,
sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual. Nah, ini anak-anak. Jadi bahwa suatu wilayah itu tidak bisa berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Tadi ya, bahkan wilayah A penghasil sayuran, tentunya kan butuh lauk ikan. Wilayah B penghasil ikan, tentunya butuh sayuran. Lah, dari dua wilayah itu saling membutuhkan, akhirnya saling mengisi ya. Itu yang namanya disebut dengan saling melengkapi. Oke, yang kedua adalah kesempatan antara, intervening opportunity. Nah, nih misalkan wilayah A surplus sayuran tapi minus ikan atau tidak ada ikan. Wilayah B surplus ikan tapi minus sayuran. Sedangkan wilayah C adalah surplus ikan minus sayuran, sama seperti wilayah B. Nah, jika seseorang akan membeli sesuatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun, kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan B melemah. Ini perhatikan. Nah, yang titik itu adalah tadinya sebelum ada wilayah C, itu wilayah A itu interaksi dengan wilayah B. Tapi setelah ada wilayah C dengan penghasil yang sama dengan wilayah B, tetapi dengan jarak yang lebih dekat, maka wilayah E beralih interaksi dengan wilayah C yang dipandang lebih dekat. Oke. Yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transfer ability. Ya. Contohnya, perhatikan, ini ada jalan tol Batang Pekalongan. Apa toh kira-kira untuk tujuan mengapa kok dibangun jalan? Ini adalah tentunya ada beberapa tujuan penting yang untuk berkaitan dengan kemudahan transfer atau transfer ability. Oke. Nah, pengangkutan barang atau juga orang itu memerlukan biaya. Biaya untuk terjadi interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar uang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau yang disebut dengan sarana dan prasarana, contohnya itu jalan yang menghubungkan daerah asal dan tujuan Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B, tapi menjual sayurannya ke wilayah lainnya, contohnya misalkan ke wilayah C. Demikian anak-anak, kondisi saling bergantung yang dibutuhkan untuk terjadinya interaksi. Ada 3. Yang pertama adalah adanya saling melengkapi.
Yang kedua adalah kesempatan antara, dan yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transfer ability. Ya, itu anak-anak untuk materi yang pertama, yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Selamat berjumpa lagi, semoga selalu mendapat hidayah, selalu mendapatkan kesehatan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu memakai masker apabila bertemu dengan orang lain, dan bepergian membantu orang tua dan rajin beribadah.